Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kemarin kita telah memasuki Al-Ma'qidu Al-Awwal, simpul yang pertama dari simpul-simpul pengagungan ilmu, yaitu tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadahnya ilmu. Sekarang kita masuk Al-Ma'qidus Tsani, simpul yang kedua dari simpul-simpul pengagungan ilmu, yaitu ikhlasun niyati fihi. Ikhlasu an-niyati fihi, yaitu mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita perlu ikhlas di dalam menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Dan setiap ibadah maka dipersyaratkan di dalam ibadah itu keikhlasan. Ya, dipersyaratkan adanya keikhlasan di dalam ibadah tersebut. Beliau rahimahullah mengatakan, inna ikhlasal a'mal asasu qabuliha. Sesungguhnya ikhlasnya amal merupakan asas diterimanya amal itu. Ya, merupakan asas diterimanya amal tersebut. Artinya amal itu kalau tidak ikhlas, maka Allah tidak akan terima amal itu. Allah akan tolak amal tersebut yang dikerjakan tidak ikhlas. Wa sullamu wusuliha, dan ikhlas ini merupakan tangga untuk sampai kepadanya. Tangga untuk sampai kepada amal tersebut, ya, lebih khusus lagi kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini ayat merupakan dasar dalam ikhlas, di mana Allah mengabarkan bahwa tidaklah mereka diperintah kecuali agar mengikhlaskan, memurnikan agama dan ketaatan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sahihaini, dan di dalam kitab As-Sahihaini, yaitu dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al a'malu bin niyyah, amal itu tergantung niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Jadi apa yang kita niatkan ketika melakukan amal soleh, ketika melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, maka itulah yang akan kita dapatkan. Kalau niatnya akhirat untuk mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan itu. Dia akan mendapatkan akhirat, mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau yang dia inginkan adalah dunia, yang diinginkan adalah kehormatan di dunia, maka dia akan mendapatkannya apabila Allah menghendakinya. Maka ini pentingnya kita menjaga keikhlasan. Itu bahwa ibadah yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Dan tidaklah terdahulu orang-orang yang telah mendahului kita, dan tidak pula mereka sampai, ya, orang-orang yang telah sampai kepada tujuan yang mulia itu dari kalangan as-salafus salih illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali dengan keikhlasan kepada Allahu Rabbul Alamin. Ya. Jadi para salaf kita yang mereka sampai pada ketinggian ilmu, sampai pada kemuliaan ilmu, ya, seperti yang kita ketahui di hari ini, ya, bagaimana ya luasnya ilmu yang mereka miliki, dalamnya ilmu yang mereka ketahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka sampai ke sana, tidaklah mereka mencapai hal itu kecuali karena mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyampaikan mereka adalah yang pertama adalah karena keikhlasan mereka. Jadi ikhlas ini sangat membantu seseorang untuk dapat mempelajari ilmu, ya, mengambil ilmu dan memahami ilmu itu. Keikhlasan sangat membantu. Qala Abu Bakar Al-Marruzi, berkata Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullahu taala, dia mengatakan, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, saya pernah mendengarkan seseorang bertanya kepada Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah itu? Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa dzukira lahu as-sidqu wa dzukira lahu as-sidqa wal ikhlas, dan disebutkan kepada beliau tentang kejujuran dan keikhlasan. Jadi seorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya, orang ini bertanya tentang masalah kejujuran dan keikhlasan. Maka apa kata Imam Ahmad? Faqala Abu Abdillah itu yaitu Imam Ahmad berkata, bihadza irtafa'al qaum. Ya, dengan dua hal ini, dengan kejujuran dan keikhlasan inilah satu kaum itu menjadi tinggi, terangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya di sisi Allah, mereka juga terangkat di sisi manusia. Mereka menjadi orang yang dihormati, dimuliakan, ya, oleh manusia, ya, karena ilmu yang mereka sampai kepadanya. Jadi Imam Ahmad menegaskan bahwa dengan kejujuran dan keikhlasan ini satu kaum itu terangkat derajatnya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sisi manusia. Maka kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasi. Ya. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Sebesar apa keikhlasan seseorang, maka sebesar itulah ilmu yang akan dia gapai. Sebesar itulah ilmu yang akan dia dapatkan. Ya, makanya saya ulangi kembali di sini pentingnya kita memperbaiki keikhlasan.
Ya. Orang-orang yang belajar, bahkan belajar dalam waktu yang lama, tapi dia ternyata tidak sampai pada kedudukan penuntut ilmu, tidak sampai kepada ilmu. Maka satu perkara yang mungkin menimpa orang ini yaitu ketidakikhlasan di dalam menuntut ilmu. Ketidakikhlasan di dalam menuntut ilmu. Maka ikhlas dalam menuntut ilmu sangat penting. Ya, dia sangat penting. Ya, sebesar apa ikhlasnya seseorang, ya, maka sebesar itulah ya biasanya ilmu itu akan didapatkan oleh seseorang. Kemudian kata beliau, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Dan ikhlas di dalam ilmu itu tegak di atas 4 dasar. Ya. Tegak di atas 4 dasar atau 4 prinsip. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allim idza qasadaha. Ya, dengan 4 prinsip ini maka niat ilmu seorang pelajar itu akan terwujud apabila dia meniatkan keempat hal ini ketika dia menuntut ilmu. Ya. Ini perhatikan 4 perkara yang kalau kita niatkan keempat perkara ini dalam kita menuntut ilmu, ya, maka niat yang benar dalam menuntut ilmu itu sudah terwujud. Apa yang harus menjadi niat kita? Al-awwal, yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Raf'ul jahli an nafsihi. Dia meniatkan bahwa saya belajar ini untuk mengangkat kebodohan dari diriku. Ya, untuk mengangkat kebodohan dari diriku. Ya, kalau orang belajar niatnya supaya tidak bodoh tentang agama, maka itu salah satu tanda bahwa dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Saya ini bodoh, saya ini goblok, saya tidak faham. Maka dia pun belajar. Untuk apa? Untuk mengangkat kebodohannya, untuk menghilangkan kebodohannya tentang agama Allah. Maka ini salah satu tanda ikhlasnya seseorang. Ya. Dengan apa dia mengangkat kebodohannya? Bita'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat. Ya. Dengan fahamnya dia tentang apa yang Allah wajibkan atasnya dari ibadah-ibadah. Jadi dia mengangkat kebodohan dari dirinya dengan apa? Karena dengan belajar dia bisa memahami, dia bisa tahu, ya, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya dari ibadah-ibadah. Wa iqafiha ala maqasidi al-amri wan nahyi. Ya, di samping kita tahu bahwa ini ibadah, kita juga menghentikan ibadah itu di atas maksud-maksud perintah dan maksud perintah dan larangan. Artinya apa? Artinya di samping kita mengetahui ini ibadah, ya, kita pun mesti mengetahui apa yang menjadi maksud dari perintah Allah, apa yang menjadi maksud dari larangan Allah. Ya, apakah perintah ini perintah yang wajib, atau perintah ini adalah perintah yang tidak wajib? Demikian pula larangan, apa larangan ini larangan yang haram, atau larangan ini larangan yang makruh? Ini juga perlu untuk kita fahami, ya, supaya kita bisa menyadari diri kita bahwa ketika kita melakukan ini, kita melakukan kewajiban. Ketika saya tinggalkan ini, hukumnya sunnah, itu sesuatu yang tidak mengapa, tapi saya terluput dari keutamaan. Ya. Kemudian as-tsani, yang kedua, yang perlu menjadi tujuan kita dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli 'anil khalqi. Di samping kita bertujuan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, kita juga berniat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Dengan apa? Bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Itu dengan mengajarkan manusia dan membimbing manusia kepada apa-apa yang bisa memberikan kemaslahatan dan kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka.
Karena ilmu agama yang kita ajarkan kepada orang itu, manusia itu, bukan hanya untuk kebaikan akhirat, tapi juga untuk kebaikan dunia. Karena seseorang ketika dia faham tentang apa yang membahagiakan dia di akhirat, lalu dia menempuh jalan untuk bahagia di akhirat, maka pada hakikatnya dia juga telah menempuh jalan untuk bahagia di dunia. Karena jalan kebahagiaan itu cuma satu. Apa yang mengantarkan kita untuk bahagia di akhirat, maka itu juga lah yang akan mengantarkan kita untuk bahagia di dunia ini. Kemudian as-salisu, yang ketiga, yang mesti menjadi tujuan kita dalam menuntut ilmu adalah ihya'ul ilmi wa hifdzuhu minadh dhiya'. Saya belajar adalah untuk menghidupkan ilmu, supaya ilmu ini tetap hidup. Supaya ilmu ini tetap hidup. Ya. Tetap ada orang yang mengajarkan dan mempelajari ilmu. Karena kalau yang banyak cuma yang mau mengajar saja, yang belajar tidak ada, ya repot. Berarti tidak hidup ilmu itu. Kita belajar supaya ilmu ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Wa hifdzuhu minadh dhiya', dan supaya kita bisa menjaga ilmu ini dari kesia-siaan, dari disia-siakannya oleh manusia. Ilmu ini kalau tidak dipelajari maka dia akan hilang, dia akan pergi, dia akan tersia-siakan. Tapi kalau kita mempelajarinya maka ini akan terjaga. Ilmu ini akan terjaga. Hukum-hukum agama akan terjaga karena kita pelajari, kita fahami. Kemudian ar-rabi, yang keempat, yang mesti menjadi tujuan kita dalam belajar adalah al-amalu bil ilmi. Saya belajar adalah untuk mengamalkan ilmu, supaya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Baik. Kata beliau, wa laqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihimul ilma fayatawarra'una an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Dahulu para salaf kita rahimahumullah, mereka takut keikhlasan itu hilang dalam proses mereka menuntut ilmu. Jadi para salaf kita rahimahullah, mereka sangat takut kalau dalam menuntut ilmu mereka sampai tidak ikhlas. Mereka takut. Fayatawarra'una 'anid di'aihi, sehingga mereka berhati-hati, mereka wara' dari mengklaim bahwa mereka sudah ikhlas. Jadi orang itu kalau takut ibadahnya tidak ikhlas, takut ibadahnya tidak ikhlas, takut menuntut ilmunya tidak ikhlas, maka pasti dia juga tidak berani mengklaim dirinya sudah ikhlas. Dia tidak akan berani mengklaim dirinya bahwa dirinya sudah ikhlas di dalam menuntut ilmu. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim, bukan karena mereka tidak mewujudkan keikhlasan itu dalam hati-hati mereka. Mereka adalah orang yang berusaha ikhlas. Bahkan kalau kita perhatikan, mereka adalah orang yang nampak keikhlasannya. Mereka adalah orang yang nampak keikhlasan mereka. Buktinya apa? Buktinya kitab-kitab mereka masih kita baca, masih kita pelajari. Ucapan-ucapan mereka, kisah-kisah mereka, sejarah mereka, itu masih kita pelajari, kita ambil faidahnya, kita ambil pelajaran darinya. Itu salah satu tanda bahwa mereka ikhlas di dalam menuntut ilmu. Tapi mereka takut kalau mereka tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Karena takutnya mereka tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, mereka juga takut mengklaim dirinya sudah ikhlas di dalam menuntut ilmu. Makanya di sini disebutkan su'ilal Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah, apakah Anda telah menuntut ilmu karena Allah? Beliau ditanya, ini tantangan, apakah Anda telah menuntut ilmu semata-mata karena Allah, artinya ikhlas? Faqal, maka Imam Ahmad mengatakan lillah, demi Allah, lillah azizun. Artinya untuk mengklaim diri saya ikhlas, untuk mengatakan ya saya sudah ikhlas, ini sangat berat. Demi Allah, untuk mengklaim bahwa saya menuntut ilmu ini sudah ikhlas, itu sesuatu yang berat. Jadi mereka tidak yakin kalau mereka sudah ikhlas dalam menuntut ilmu.
Ini berat untuk mengklaim bahwa saya sudah ikhlas dalam menuntut ilmu. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang ya Allah menjadikan aku cinta kepadanya, maka saya pun menuntut ilmu. Ya, artinya karena saya cinta menuntut ilmu, maka saya menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan cintanya kita kepada ilmu sehingga kita menuntutnya, ini menjadi salah satu pendorong untuk kita selalu ya memperhatikan niat kita di dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi untuk mengklaim saya ikhlas menuntut ilmu itu berat. Para ulama kita tidak ada yang mengklaim dirinya mereka sudah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, tapi mudah-mudahan kecintaan mereka kepada ilmu yang mendorong mereka untuk menuntut ilmu, ya, ini bisa menjadi bisa menjadi faktor yang memancing munculnya keikhlasan di dalam hati mereka. Ya. Wa man dhayya al-ikhlas fa innahu fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan ini, artinya dia tidak perhatikan untuk ikhlas dalam menuntut ilmu, tidak selalu meneliti dan memperbaiki niatnya di dalam menuntut ilmu, maka dia akan terluput dari ilmu yang banyak dan terluput dari kebaikan yang sangat melimpah. Ya, kenapa? Karena hanya dengan keikhlasan ini ya ilmu itu akan diraih. Hanya dengan keikhlasan ini pahala yang banyak akan diraih oleh seseorang. Ya. Biar kita siang malam kita belajar, kalau kita tidak ikhlas, ya, maka akan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali ilmu yang kita dapat, bahkan tidak ada juga pahala yang kita dapat. Ya. Kalau kita tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, capek saja kita, lelah saja kita. Ya. Dan seandainya dalam menuntut ilmu, dalam ibadah itu kita tidak ikhlas, lalu kita tidak mendapatkan apa-apa saja, tidak masalah. Tapi ini masalahnya orang yang tidak ikhlas, apalagi dia riya dalam menuntut ilmu, sum'ah dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, ya, bukan hanya amalnya tidak diterima, bukan hanya dia tidak dapat pahala, tapi dia juga mendapatkan dosa dan dia terancam untuk diazab pada hari kiamat nanti. Ya, makanya orang yang pertama kali dilempar masuk ke dalam neraka itu siapa? Ya, kan 3 orang. Yang pertama kali dilempar masuk ke dalam neraka salah satunya siapa? Ya, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Ya, itu seorang yang mempelajari ilmu, lalu dia mengajarkan ilmu, dia baca Al-Qur'an. Yang dia sangka bahwa dia melakukan itu karena Allah, ternyata tidak. Dia menuntut ilmu supaya dikatakan sebagai seorang alim, supaya orang sebut-sebut dia sebagai seorang alim. Dia baca Al-Quran supaya orang sebut-sebut dia sebagai qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Itu yang menjadi niatnya. Ya, karena niatnya seperti itu, maka dia pun ya ditarik oleh malaikat dengan wajahnya, lalu dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini niat perlu untuk diperhatikan dalam ya semua ibadah kita dan khususnya di dalam menuntut ilmu. Ya, kalau kita tidak ikhlas, maka akan terluput ilmu yang banyak dan pahala yang banyak pun akan ya terluput dari kita. Bahkan boleh jadi tergantikan dengan ya siksaan, azab ya dan ya kesusahan pada hari kiamat nanti. Wa yanbaghi liqasidis salamah ay yatafaqqada hadzal aslah wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha. Maka seharusnya bagi orang-orang yang ya bertujuan untuk selamat, agar dia selalu memperhatikan, selalu meneliti, menginspeksi ya prinsip ini, yaitu keikhlasan fi umurihi kulliha, dalam semua urusannya, dalam semua amalnya, dalam semua ibadahnya. Hanya dia perhatikan, khususnya dalam menuntut ilmu. Daqiqiha wa jaliliha. Ya, apakah yang kecil maupun yang besar, ibadah yang kecil maupun ibadah yang besar, perlu kita perhatikan. Ya, khususnya ibadah yang besar, ya ini biasanya sulit kita ikhlas. Kadang kalau kita melakukan ibadah yang besar, itu maunya kita ini ditahu orang. Ya, berhaji misalnya, banyak orang berhaji, dia tidak mau melewatkan, mesti dia foto di situ. Dia foto dirinya di belakangnya Ka'bah, dia foto supaya orang tahu saya sedang haji. Ya.
Ini kan bisa merusak keikhlasan kita. Ya, bisa merusak keikhlasan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus selalu koreksi ini. Amal yang besar atau amal yang kecil, kita harus koreksi apakah saya sudah ikhlas atau tidak. Ya. Sirriha wa alaniha. Apakah amal yang kita lakukan sembunyi-sembunyi atau kita lakukan terang-terangan di hadapan manusia? Ini semua kita selalu harus perhatikan ya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu ala hadha at-tafaqqudi shiddatu mu'alajatin niyyah. Ya, dan selalunya kita mengoreksi dan menginspeksi niat kita ini akan ya membawa kita untuk sangat ya untuk mengobati niat kita dengan penuh kesungguhan ya. Jadi orang yang selalu meneliti keikhlasannya apakah dia sudah atau tidak, maka dia akan ya sangat ya perhatian untuk memperbaiki niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak punya perhatian dengan niat ya, maka ya orang ini itu tidak ada juga keinginan untuk mau memperbaiki niatnya. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alashtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Ya. Tidaklah saya menyembuhkan sesuatu, ya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Ya, tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat dari niatku. Li'anna tataqallabu 'alayya. Kenapa? Karena niat itu berbolak-balik. Ya. Kadang kita berjalan menuntut ilmu ikhlas. Tapi di tengah jalan ketika kita terlalaikan, ya, berubah niat kita menjadi tidak ikhlas, menjadi riya, menjadi sum'ah, menjadi ingin menonjol, ya, dan seterusnya. Berubah niat kita. Ya, makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ini yang paling susah untuk diobati itu niat, karena dia bolak-balik. Ya, berbolak-balik. Kadang sudah ikhlas, balik lagi tidak ikhlas. Kita balik lagi ikhlas, balik lagi tidak ikhlas. Kita perang dengan syaitan di situ. Ya, perang kita dengan syaitan. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi, bahkan Sulaiman Al-Hashimi berkata, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wali niyatun. Ya, terkadang saya menyampaikan satu hadis, ya, ya, dan untuk menyampaikan satu hadis itu saya perlu niat, saya perlu satu niat, ya, untuk ikhlas di situ. Ya, kata beliau, fa iza ataitu ala ba'di, apabila aku sudah membaca sebagian dari hadis itu, taghayyarat niyati, ya, maka niatku langsung berubah. Jadi ketika dia membaca an Amirul Mukminin, ya, Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, ikhlas dulu. Ya, tiba-tiba ketika sudah membaca innamal a'malu, niatnya berubah. Ya. Niatnya berubah, ya, mau dipuji orang, ya. Tiba-tiba dalam hatinya, oh lihat ini, saya lancar hafalanku, tidak ada salah. Ya, tiba-tiba berubah niatnya untuk mendapatkan pujian dari orang. Ya. Jadi ketika dia sudah menyampaikan sebagian hadis itu, tiba-tiba berubah niatnya, fa idzal hadisul wahidu yahtaju ila niyat, maka satu hadis yang dia sampaikan itu membutuhkan banyak niat. Kenapa? Karena ketika disampaikan sebagian berubah niatnya, dia ganti lagi niatnya, dia berusaha ikhlaskan lagi. Sudah ikhlas, baca separuh lagi, tiba-tiba berubah lagi niat, terus seperti itu. Ya. Dan ucapan-ucapan ini, ikhwani fillah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa para ulama kita itu sangat meneliti dan sangat memperhatikan keikhlasan dalam hatinya. Ya, munculnya kalimat-kalimat ini indikasi bahwa mereka salaf kita itu sangat perhatian dengan keikhlasan. Mereka adalah orang yang selalu meneliti dan menginspeksi, ya, hatinya apakah dia sudah ikhlas atau tidak. Ya, maka seorang penuntut ilmu yang ingin sampai kepada ilmu dan dengan ilmu dia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, pahala yang melimpah, maka kita harus selalu memperhatikan ikhlas. Ya, apakah saya ini sudah ikhlas atau tidak? Saya menghafal itu tujuan saya apa? Ya. Kan banyak juga orang itu yang menghafal tujuannya untuk mendapat ijazah tahfiz. Supaya bisa menjadi dokter, supaya bisa kuliah di tempat-tempat yang bergengsi.
dan seterusnya. Ya. Nah, 4 tujuan ya dalam menuntut ilmu yang disebutkan tadi ini harus menjadi ya tujuan pokok kita. Ya, jangan kita rubah, itu harus menjadi tujuan kita. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang celaka di dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba sampai sini pelajaran yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdi nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.